motor listrik pada kerjanya menggunakan sebuah energi listrik dan juga energi magnet. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya suatu energi mekanis yang mana pengoperasian pada motor ini selalu bergantung dan dipengaruhi oleh interaksi antara dua buah medan magnet yang akan berinteraksi sehingga menimbulkan suatu gerakan. Prinsip motor listrik yang pertama yaitu motor AC. Menurut Purwandari 2015, motor AC atau yang biasa disebut dengan arus bolak-balik yaitu motor yang pada waktu tertentu yang teratur bekerja dengan cara arah arus listrik terbalik. Menurut Persa 2018, motor arus bolak-balik pada rentang waktu tertentu secara teratur akan membalikkan arus listrik. Pada kenyataannya, motor AC ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor AC ini adalah konstruksinya yang sangat kuat dan sederhana dengan harga yang murah serta perawatan yang relatif mudah serta memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan motor DC. Sedangkan kekurangannya yaitu pengontrolan kecepatan yang sulit dan rendahnya faktor power. Manfaat motor AC ini adalah dapat digunakan pada lift, eskalator, elevator, dan berbagai peralatan rumah tangga. Prinsip motor listrik yang pertama yaitu motor AC. Menurut Purwandari 2015, motor AC atau yang biasa disebut dengan arus bolak-balik yaitu motor yang pada waktu tertentu yang teratur bekerja dengan cara arah arus listrik terbalik. Menurut Persa 2018, motor arus bolak-balik pada rentang waktu tertentu secara teratur akan membalikkan arus listrik. Pada kenyataannya, motor AC ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor AC ini adalah konstruksinya yang sangat kuat dan sederhana dengan harga yang murah serta perawatan yang relatif mudah serta memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan motor DC. Sedangkan kekurangannya yaitu pengontrolan kecepatan yang sulit dan rendahnya faktor power. Manfaat motor AC ini adalah dapat digunakan pada lift, eskalator, elevator, dan berbagai peralatan rumah tangga. Motor DC. Motor DC atau arus searah memiliki dua bagian terminal dan membutuhkan power supply menggunakan tegangan yang searah. Motor listrik searah memiliki fungsi untuk mengubah tenaga listrik yang bergerak searah dalam bentuk tenaga gerak dan akan menghasilkan tenaga gerak berupa putaran. Bagian terpenting pada motor DC disebut dengan stator. Di dalam stator terdapat badan motor, magnet, sikat-sikat kerangka generator, bantalan poros, dan lilitan beserta kutub-kutub utama. Dan bagian yang bergerak disebut dengan rotor. Di dalam rotor terdapat rotor jangkar dan lilitannya, poros, kumparan, dan inti jangkar. Gaya elektromagnetik merupakan gaya yang sering dipakai pada motor listrik. Besar gaya magnet akan sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan arus listrik. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang bekerja pada konduktor, arus akan mengalir ke konduktor yang terdapat medan magnet. Prinsip kerja motor DC yaitu berdasarkan dengan percobaan Lorentz yang berbunyi apabila sebuah batang penghantar listrik yang akan memiliki arus yang letaknya di dalam medan magnet, maka kawat penghantarnya akan membentuk gaya, dan gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Dalam tugas RBL kali ini juga menyangkut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz biasanya menggunakan kaidah tangan kanan, seperti yang ditayangkan pada PPT yang menunjukkan bagaimana ilustrasi kaidah tangan kanan. Di sana tertulis bahwa ada B, ada I, ada F, di mana B adalah menunjukkan arah medan magnet, I menunjukkan arus listrik, dan F menunjukkan gayanya. Pada gaya Lorentz terdapat dua rumus, di mana rumus yang pertama adalah F sama dengan Q dalam kurung V dikali B, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton. Q adalah muatan dengan satuannya Coulomb, dan V menunjukkan arah kecepatan muatan dengan satuannya meter per sekon, dan B adalah medan magnet dengan satuannya Tesla. Rumus pertama memiliki artian untuk menyatakan gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau yang biasa kita kenal dengan gaya Lorentz.
Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listriknya, dan induksi magnetik yang ada arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari sektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Lalu rumus yang kedua adalah F sama dengan I dikali L dan dikali B, di mana F adalah gaya dengan satuannya yaitu Newton, dan I adalah arus listrik dengan satuannya ampere, dan B adalah medan magnet dengan satuannya Tesla. Dan L sendiri adalah panjang kawat listrik yang dialiri arus listrik dengan satuan meter. Rumus kedua juga memiliki artian bahwa Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.